Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan mendemonstrasikan satu aplikasi yang selama ini digunakan oleh pemerintah daerah, yaitu Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang dikenal dengan ISAKIP. ISAKIP ini terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja yang dinamakan dengan manajemen kinerja. Kita mulai dari perencanaan kinerja sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Perencanaan kinerja, di dalam perencanaan kinerja ini pada aplikasi ISAKIP ini terdiri dari RPJMD, kemudian Renstra, cascading, pohon kinerja, kemudian di sini ada IKU, indikator kinerja utama, kemudian Renja dan RKPD, rencana aksi, kemudian proses bisnis, perjanjian kinerja, dan DEPA. Nah, semua ini tidak ada lagi yang di-entry dalam ISAKIP karena ini bersumber dari aplikasi SIPD atau e-planning, kemudian sistem informasi yang dimiliki daerah terkait dengan kinerja pegawai. Misalnya di sini RPJMD, kita melihat di sini ada visi, kemudian sampai pada program. Jadi di sini tidak ada pengentrian khusus ya, karena kita mengenal bahwa sesungguhnya ISAKIP ini adalah manajemen kinerja untuk memantau apakah proses manajemen itu berjalan dengan baik atau tidak. Dengan sendirinya jika berjalan dengan baik, pada akhirnya semua data-data yang kita butuhkan ke dalam ISAKIP ini akan terinput secara otomatis. Kemudian yang kedua, kita lihat apakah ada Renstra. Nah, Renstra ini kan sebenarnya misalnya Renstra kita atau RPJMD kita adalah 2020 sampai 2026 misalnya. Maka dengan sendirinya data-data RPJMD tersebut akan tersimpan ke dalam ISAKIP ini. Kita cek Renstra, apakah ada Renstra masing-masing OPD, kita lihat cek tujuannya. Nah, ini adalah tujuan Renstra per OPD ya. Misalkan saya tampilkan Kes Bangpol, kemudian saya acak lagi, saya tampilkan OPD lainnya, misalkan Kominfo, dan seterusnya. Kemudian demikian juga cascading, karena kita sudah menyusun RPJMD, kita sudah menyusun Renstra sebelumnya, apakah cascading otomatis ini akan tampil dalam aplikasi ISAKIP? Jawabannya tentunya otomatis, karena kalau kita entry ulang itu berarti kita bekerja 2 kali, karena sesungguhnya cascading ini ada ketika kita menyusun RPJMD, Renstra, RKP, dan Renja. Kita cek sekarang apakah ada atau tidak. Cascading RPJMD. Nah, rekan-rekan semuanya, kita lihat di sini ada cascading RPJMD, kita kecilkan ya. Nah, ini otomatis sistem akan menampilkan seperti ini ketika rekan-rekan daerah menyusun RPJMD. Misalnya di sini sistem kami kembangkan lebih efektif dalam menjelaskan kepimpinan atau ke provinsi ataupun ke pusat. Misalnya rekan-rekan akan menjelaskan misi 1, maka tujuan 1, maka yang akan tampil rangkaiannya seperti ini. Kemudian kita akan tayangkan secara keseluruhan, ini juga akan kita tayangkan secara keseluruhan, maka datanya lengkap seperti ini. Ini untuk kabupaten. Bagaimana dengan per OPD? Misalnya kita cek di sini cascading untuk Renstra. Nah, ini misalnya Badan Kepegawaian Daerah, kemudian cascading apalagi yang kita cari, Bapedalitbang misalnya, kemudian cascading Dukcapil, dan seterusnya. Intinya cascading ini tidak dibuat ulang lagi karena sesungguhnya ini adalah proses manajemen. Karena rekan-rekan OPD semuanya sudah menyusun cascading ketika menyusun Renstra dan Renja OPD. Kemudian rekan semuanya, untuk pohon kinerja, karena ini pohon kinerja ini merupakan kertas kerja yang disusun sebelum ada RPJMD dan Renstra, maka rekan-rekan dalam aplikasi ini kami minta untuk mengunggah file PDF-nya sehingga pohon kinerjanya akan tampil seperti pada layar yang Bapak Ibu lihat sekarang ini. Ketika misalnya reviewer ingin melihatnya, maka tinggal klik ini, maka cascading tersebut pohon kinerja tersebut akan tampil. Dan pemahaman kami bahwa pohon kinerja ini disusun sebagai kertas kerja sebelum OPD menyusun Renstra OPD. Dan semua kertas kerja di sini akan ditampilkan oleh sistem
tim reviewer akan melihat secara sistem, sehingga bisa kita katakan tidak menggunakan lagi kertas atau paperless dalam hal inspektorat, provinsi atau Kemenpan melakukan review terkait dengan sakit satu kabupaten, kota atau provinsi. Itu adalah pohon kinerja. Nah, bagaimana dengan IKU? IKU ini adalah ada ketika RPJMD dan Renstra disusun. Dengan demikian, karena Renstra dan RPJMD sudah disusun sebelumnya, maka otomatis ISAKIP ini akan menerima data tersebut dan menyajikannya saja. Kita cek di sini, apakah ada sajian IKU kabupaten? Ini adalah sajian IKU kabupaten. Dan kemudian apakah ada sajian IKU OPD? Ini adalah IKU per OPD. Ya, ini adalah sajian IKU per OPD, mulai dari targetnya dan realisasinya. Ketika kita mengentry misalnya di Imonef, maka targetnya akan muncul di sini dan capaiannya akan tampil di sini. Jadi sesungguhnya sekali lagi bahwa ISAKIP ini betul-betul hanya mengumpulkan data dari sumber-sumber yang berbeda, kemudian menayangkan dalam format manajemen kinerja. Kemudian kita lihat RKP dan Renja, jelas ada RKP dan Renja ya. Kemudian rencana aksi. Rencana aksi ini diambil dari aplikasi sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Misalnya kita ingin melihat rencana aksi Badan Kepegawaian Daerah, kita tinggal mengkonvert di sini ya. Dan berbagai rencana aksi seluruh OPD kita bisa tayangkan dengan menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu. Ini adalah rencana aksi. Apakah kemudian rencana aksi ini harus di-entry ulang juga oleh OPD? Tentunya tidak, karena kalau bekerja ulang membutuhkan energi yang besar, karena sesungguhnya ini adalah pekerjaan 1 tahun yang lalu, dari Januari 2002 misalnya sampai Desember tahun 2022. Jadi kalau diminta mengentry ulang, maka kemudian itu pekerjaan 1 tahun dikerjakan lagi untuk dimasukkan ke dalam ISAKIP. Jadi ini adalah penayangan yang secara otomatis yang bersumber dari aplikasi sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Kemudian kita masuk pada proses bisnis. Apakah di sini ada proses bisnis? Nah, untuk proses bisnis kami berikan di sini adalah setiap OPD melakukan uploading data, mengupload data, ya, upload data. Kemudian perjanjian kinerja atau PK, semua PK, ASN sekabupaten mulai dari pimpinan sampai staf semua ada PK-nya. Di sini ada alat untuk melihat PK. Ini bersumber bukan juga dari SAKIP, tetapi memang setiap OPD yang memiliki atau Bapedalitbang yang telah membangun aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja daerah, di situ tentunya ada nama masing-masing ASN dan ada kinerjanya masing-masing ASN, sehingga ISAKIP ini karena memantau manajemen kinerja, otomatis sumber datanya dari sana. Misalnya di kepegawaian, ini adalah nama pegawai di kepegawaian, kemudian Kesbangpol, nama pegawai di Kesbangpol, seluruh nama pegawainya ya, ada semua di sini Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba untuk mendownload satu PK, misalnya kita download ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan, tidak mengentry khusus di sini karena sesungguhnya PK ini ada dalam proses berjalan. Kita cek. Nah, ini rekan-rekan semuanya, ya. Ini adalah salah satu PK yang sudah di-entry pada aplikasi monitoring dan evaluasi. Dan ditayangkan, divisualisasikan di aplikasi ISAKIP. Ya, semua ada PK-nya. Jadi bisa dipakai juga untuk sebagai alat tunjangan kinerja dan sebagainya untuk ke ASN di kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian kita cek DPA-nya. Nah, DPA ini juga sudah ada dan bersumber dari aplikasi lainnya. Jadi sesungguhnya untuk perencanaan kinerja ini terhubung dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang sudah digunakan, misalnya tahun 2022 yang lalu, maka secara otomatis datanya akan masuk semua di sini. Ya, ini juga antar tahun, bisa kita lihat data-data 2022 yang lalu, kemudian data 2023 dan seterusnya. Sama dengan cascading juga kita bisa melihat cascading tahun 2022 yang lalu dan seterusnya, ya. Itu rekan-rekan semuanya. Sekali lagi bahwa
ISAKIP yang kami tampilkan di sini ini adalah tidak ada pengentrian khusus karena semua bersumber dari aplikasi yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan manajemen kinerja. Karena manajemen kinerja itu ada pada tahap prosesnya sendiri. Bukan kemudian manajemen kinerja itu kita entry khusus pada waktu tertentu, kemudian seluruh OPD kita minta untuk melakukan pengentrian. Tidak demikian, karena ini manajemen artinya sebuah proses yang harus terekam selama 1 tahun. Kemudian rekan-rekan semuanya, saya lanjut pada manajemen kinerja yang kedua, bahwa apakah kabupaten, kota, dan provinsi tersebut memiliki tools untuk pengukuran kinerja, mulai dari pekerjaan, kemudian subkegiatan, kegiatan, program, tujuan, dan sasaran. Kita cek di sini, kita klik. Nah, ini langsung terhubung dengan aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Di sini ada output, outcome, sampai pada impact dan kinerja-kinerja masing-masing OPD. Kita tayangkan salah satu kinerja ya, karena tentunya tayangan ini harus singkat-singkat saja. Kita lihat. Nah, ini adalah manajemen kinerja ya, untuk kita mengetahui terkait dengan pengukuran kinerja. Itu jadi pengukuran kinerja ini sesungguhnya bukan tools tersendiri yang ada di dalam SAKIP, tetapi bagaimana kita menayangkan bahwa kami sudah melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja yang dimaksud adalah apakah kita sudah melakukan pengukuran kinerja terkait dengan subkegiatan, kegiatan, program, kemudian tujuan, sasaran, IKU, dan sebagainya. Inilah perlunya bahwa setelah perencanaan tentunya ada sebuah proses pengukuran kinerja. Dua hal ini tentunya merupakan tanggung jawab Bapedalitbang di kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian kita lanjut pada pelaporan kinerja. Nah, untuk pelaporan kinerja ini merupakan tanggung jawab dari bagian organisasi. Di sini aplikasi ISAKIP sudah menyiapkan berbagai data yang siap untuk di-download oleh OPD untuk menjadi laporan bab 2 dan bab 3 SAKIP masing-masing OPD dan SAKIP kabupaten. Jadi sistem menyediakan. Sumbernya dari mana? Tentunya dari SIPD dan IMONEF. Ya. Jadi tidak ada tidak ada lagi pengentrian oleh OPD di sini. Jadi dengan aplikasi ini kita mudahkan OPD untuk menyusun bab 2 dan bab 3, yang dimana di dalam bab 2 dan bab 3 ini biasanya sangat banyak tabel-tabel yang dibutuhkan. Nah, tabel-tabel tersebut tinggal di-download dari sini, dimasukkan ke dalam bab 2, hanya saja tentunya analisis dan uraiannya tetap dideskripsikan oleh masing-masing OPD. Dari hasil tersebut kemudian diminta oleh sistem untuk mengupload laporan SAKIP masing-masing OPD. Nah, ini kita lihat laporan SAKIP masing-masing OPD sudah terupload di sini. Misalnya SAKIP Satpol PP, kita bisa view di sini. Kita nayangkan sehingga tim reviewer cukup mereview secara digital saja. Nah, ini adalah laporan SAKIP secara keseluruhan. Tentunya sumber-sumber laporan ini adalah bersumber dari aplikasi ISAKIP yang sudah ditayangkan tadi. Ini rekan-rekan semuanya. Jadi laporan terkait dengan SAKIP-nya sudah ditampilkan di pelaporan kinerja. Untuk tanggung jawab pelaporan kinerja, yang sepengetahuan kami adalah tanggung jawabnya bagian organisasi di sekretariat daerah. Kemudian kita lanjut pada tanggung jawab inspektorat, yaitu melakukan review atau penilaian terkait dengan SAKIP masing-masing OPD. Evaluasi kinerja, kita klik di sini, kemudian kita cek hasil evaluasi kinerjanya, maka semua akan tampil di sini kinerja masing-masing OPD. Setelah itu, laporan hasil evaluasi juga wajib di-upload oleh inspektorat di sini. Ini laporan hasil evaluasi LHE SAKIP masing-masing OPD yang diupload oleh inspektorat. Kita cari contohnya lagi, misalnya perindustrian dan perdagangan. Nah, ini rekan-rekan semuanya hasil review dari inspektorat terkait dengan SAKIP masing-masing OPD. Sehingga proses manajemen kinerja betul-betul terpantau dalam satu aplikasi, yaitu Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mencakup di dalamnya perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Kira-kira demikian, sehingga Bapak Ibu pimpinan OPD di dalam menjelaskan ke tim reviewer atau kementerian jauh lebih efisien dan efektif dengan tayangan yang disajikan di sini. Kenapa kemudian ini sangat mudah dioperasikan? Karena memang sudah kami lengkapi dengan AI di dalamnya untuk mencoba membaca semua data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Demikian secara singkat penjelasan terkait dengan aplikasi Sakib yang kami kembangkan dari Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan Daerah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.